Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ketika kita berjumpa dengan seorang teman atau sahabat lama, tentunya kita menyapanya, menanyakan kabarnya, kabar keluarganya, dan seterusnya. Kita menyapanya karena kita mengenal sahabat kita tersebut. Sapaan-sapaan seperti ini biasanya meneguhkan, membuat orang merasa nyaman, diperhatikan, dan didukung. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Bacaan-bacaan yang kita dengar, terutama dalam bacaan Injil, menampilkan kepada kita salah satu sikap iman yang dimiliki oleh Maria Magdalena, yaitu kesetiaan dan cinta kasihnya yang total kepada sang gurunya, yaitu Yesus Kristus. Justru karena sikap iman demikianlah yang membuat dia mengalami pergulatan batin, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, dan kesedihan, di mana ketika pada pagi-pagi buta pada hari Minggu Paskah, ia pergi ke makam Yesus. Di sana ia tidak menemukan jenazah Yesus. Ia hanya berjumpa dengan dua orang yang berpakaian putih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hati Maria Magdalena yang sedih ini membuat dia menangis dan terus mencari Tuhannya. Ia rindu sekali untuk berjumpa dengan Tuhannya, sehingga ia bertanya kepada kedua malaikat itu, di mana jenazah Tuhannya diletakkan. Kerinduan hati Maria ini bisa kita rasakan dalam gambaran bacaan pertama, di mana kitab Kidung Agung dengan begitu indah menuliskan kepada kita tentang kerinduan seorang mempelai yang ingin berjumpa dengan si jantung hatinya. Pada malam hari di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku, ku cari dia, tapi tak kutemukan. Kemudian si mempelai ini terus mencari si jantung hatinya sampai pada akhirnya menemukan dia, memegangnya, dan takkan melepaskan dia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kegelisahan, kecemasan, kesedihan hati Maria Magdalena membuat dia tidak mengenal Yesus yang hadir di sampingnya. Setelah Yesus menyapanya dengan namanya, Maria, barulah ia tersadar bahwa Tuhannya ada di sampingnya, menyertai dia. Sapaan Tuhan ini kemudian membuat hatinya lega, bahagia, tentram, damai, dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kadangkala kegelisahan, kesedihan, ketakutan, kecemasan, dan beban hidup kita membuat kita kurang menyadari, bahkan lupa bahwa Tuhan ada bersama dan menyertai kita. Kita cemas, kita takut. Bagaimana kita bisa keluar dari setiap persoalan hidup kita? Ketakutan dan kecemasan dan beban hidup kita bukanlah akhir dari segala-galanya. Jangan sampai kecemasan, ketakutan, kegelisahan, dan beban hidup kita membuat kita tidak menyadari bahwa Tuhan kita ada di samping kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan tahu, bahkan lebih tahu, dan mengenal pergulatan, persoalan, dan beban hidup kita. Tuhan mengatasi segala perkara hidup kita dan beban hidup kita. Hanya satu yang perlu kita laksanakan, yaitu kita perlu setia kepadanya dan menyerahkan segala perkara hidup kita kepadanya. Ia pasti menolong kita, sebab Ia adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai kita dalam setiap pergulatan pesyarahan hidup kita. Kita harus tahu dan menyadari bahwa Dia adalah Sang Emmanuel, Allah yang menyertai hidup kita, yang menyertai pesyarahan hidup kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Semoga Tuhan membantu kita agar kita semakin mengandalkan hidup kita kepada Tuhan yang adalah Sang Emmanuel, karena Dia
menyertai kita di dalam setiap peserahan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin.